Di aplikasi ini bisa teman-teman lihat ya, saya berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya Rp4.800.000. Jadi silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung diproses dengan mudah dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, bertemu kembali seperti biasa di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru di tahun 2022 ini. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-temanku hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Nah, namun sebelum masuk ke inti videonya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Nah, baik teman-teman, seperti biasa di video kali ini ya, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru di tahun 2022 ini. Nah, untuk aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini, tentunya adalah aplikasi yang masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi sebelum teman-teman menginstal ataupun sebelum teman-teman melakukan peminjaman, di sini sedikit saya akan kasih tahu bagaimana cara-cara melakukan peminjaman dengan baik dan benar agar nantinya pada saat teman-teman melakukan peminjaman bisa cepat diproses dengan mudah dan cepat juga di ACC-nya teman-teman. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui ya, pada poin pertama kalian itu harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian pada poin kedua, teman-teman di sini harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Dan untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu ya di dalam hal melakukan peminjaman. Nah, di sini teman-teman untuk poin yang pertama ya, kalian harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Contohnya pada bagian kontak, kemudian pada bagian penyimpanan, kotak masuk, pesan, dan juga di telepon. Usahakan nanti teman-teman mengganti semuanya menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab begini teman-teman, jika nantinya ya kalian itu menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian itu autol, malah yang ada data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu harap teman-teman diperhatikan terlebih dahulu keamanan data-datanya. Dan kemudian pada poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jika kalian belum memiliki rawatan yang baik di OJK, saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, EasyCash, ataupun Akulaku. Nah, di situ teman-teman memilih saja salah satu di antara aplikasi pinjol LJK tersebut. Dan saya harap jangan melakukan aksi galbay. Kalian harus bayar sebelum jatuh tempo. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun,
Jika kalian nanti tidak memiliki rawatan di OJK, maka sudah saya pastikan pada saat melakukan peminjaman pasti akan ditolak mentah-mentah pengajuan kalian. Oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan, itulah mengapa sebabnya pengajuan kalian itu sering auto ataupun sering ditolak oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Dikarenakan teman-teman tidak memiliki rawatan yang baik di OJK. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada poin ketiga di sini kalian jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Karena begini teman-teman, sekarang itu banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjamannya itu bisa mencapai 200 juta rupiah lebih. Nah, pada saat teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu ya. Kalian harus cek keamanan data-datanya, apakah memiliki rawatan yang baik ataukah tidak. Jika belum, jangan sampai teman-teman melakukan peminjaman karena resikonya sangat tinggi sekali teman-teman. Dan juga nanti setelah di ACC kebanyakan untuk dipinjol ilegal hanya dicairkan Rp600.000 serta tenor selama 7 hari dan bunganya sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, harap teman-teman dikondisikan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman itulah tadi yang perlu teman-teman ketahui ataupun yang perlu teman-teman itu lakukan sebelum melakukan peminjaman. Pastikan seluruh keamanan data-data kalian terjaga dengan baik dan benar. Nah, baik, jika kalian sudah mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh dari data-data teman-teman, kita langsung saja membocorkan untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan di tahun 2022 ini. Nah, untuk aplikasi tersebut adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, teman-teman. Dan aplikasi tersebut adalah aplikasi Rupiah Petir. Ini, teman-teman, ya aplikasinya. Untuk aplikasi ini sudah tersedia ya di Google Play Store. Jadi, teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan juga teman-teman sedikit info ya, untuk di aplikasi ini adalah aplikasi ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika kalian nanti ingin berniat melakukan aksi galbay dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini tentunya aman untuk digalbay. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya, bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, baik teman-teman, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, pasti akan mengakses ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan juga telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan keamanan dari data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak, nanti kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap nanti diamankan untuk di bagian foto-foto dan juga video-video pribadi kalian. Harap kalian gantilah terlebih dahulu. Dan di bagian telepon teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki dua smartphone itu sangat menguntungkan ya teman-teman. Dikarenakan seperti ini. Yang HP satunya itu bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Dan yang HP satunya teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data pribadi kalian. Jadi seperti itu, dan termasuk email juga teman-teman harus dikondisikan jangan sampai menggunakan email yang pribadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Rupiah Petir ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Rupiah Petir. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Dan di sini untuk acuan bunganya 0,5% per hari dan tenor 91 hari. Di sini sedikit info, kalian jangan terburu-buru. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, setelah di ACC pasti akan nanti
Dicairkan Rp600.000 dan tenor selama 7 hari, dan juga teman-teman itu semua tergantung dari data-data kalian ya. Jika data-data kalian akurat, maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi kredit petir, kalian bisa klik saja dapatkan uang segera. Nah, maka nanti di sini teman-teman ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan ya. Di antaranya ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi akun bank. Nah, untuk di bagian informasi identitas ini teman-teman, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan identifikasi wajah. Nah, jadi pada poin ini teman-teman usahakan pada saat mengupload jangan sampai blur ataupun pecah ya. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP bagian depan, maka nanti secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP akan otomatis terisi. Sedangkan untuk di bagian agama, pendidikan, dan status pernikahan, tinggal kalian nanti sesuaikan saja dengan di KTP kalian. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja lanjut. Untuk di halaman berikutnya, kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Tadi sudah saya jelaskan teman-teman kalau bisa gunakan nomor orang lain ataupun menggunakan nomor kontak admin slot. Dikarenakan begini, jika nantinya kalian menggunakan kontak pribadi, maka nanti akan tersadap, akan disalahgunakan, akan diteror pada saat melakukan pengajuan dan teman-teman berniat galbay. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai menggunakan kontak yang pribadi ya. Nah, di sini kalian bisa klik saja lanjut. Untuk di halaman berikutnya ada informasi tambahan. Untuk di tujuan pinjaman, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, di sini untuk di bagian pekerjaan teman-teman, bagi kalian ya yang berumur 18 tahun ke atas tetapi belum memiliki pekerjaan, kalian tidak usah khawatir. Kalian bisa isi karyawan swasta. Untuk di bagian nama perusahaan bisa sesuaikan saja dengan nama perusahaan kalian. Nah, untuk poin pentingnya juga di penghasilan per bulan. Di sini teman-teman kalau bisa diisilah 4 juta ke atas ya, ataupun bisa disesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman. Nah, untuk di poin penting juga di pengisian alamat tempat tinggal, kalau bisa isi sebenar-benarnya, jangan diisi asal-asalan. Kalian tidak usah takut ya teman-teman, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Nah, jadi diusahakan harus diisi dengan sebenar-benarnya. Dari kemarin banyak sekali dari teman-teman yang masih saja tol. Karena dari kemarin banyak sekali ya dari teman-teman yang DM ke saya bahwasanya pengajuannya autol. Dan setelah saya cek ternyata di pengisian alamat tempat tinggalnya banyak sekali yang masih salah ya teman-teman, maksudnya belum lengkap. Jadi istilah dengan sebenar-benarnya. Nah, baik jika sudah di sini bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya bisa kalian lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini usahakan kalian harus memiliki akun bank pribadi ya. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan usahakan akun bank harus aktif karena ini adalah nama bank yang akan dicairkan jika nanti pengajuan kalian di ACC. Nah, baik jika sudah kalian bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik saja konfirmasikan untuk akun bank tersebut. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-temannya di sini berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya Rp4.800.000 dengan tenor pinjamannya selama 15 hari dengan bunga diberikan 17%. Nah, jadi jika teman-teman menyetujui bisa klik saja lanjut ya. Maka nanti akan secara otomatis data-data kalian akan segera diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu ya kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harus dipastikan smartphone dalam keadaan aktif. Dan di ACC ataupun tidaknya nanti tergantung dari data-data teman-teman ya. Jika akurat pasti akan di ACC. Nah, baik mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.